Bagaimana saya tahu apa yang didengar anak saya? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh orang tua dari anak yang menggunakan teknologi pendengaran, baik alat bantu dengar konvensional maupun implan koklea. Audiolog dan penyedia layanan lainnya dapat mendiskusikan hasil tes individu, tetapi pengamatan orang tua juga membantu menjelaskan bagaimana seorang anak mendapat manfaat dari perangkat pendengarannya. Salah satu jenis observasi orang tua adalah tes 6 bunyi-ling. Tes 6 bunyi-ling ini disarankan dilakukan setiap hari ketika seorang anak memakai perangkat pendengarannya. Penilaian informal ini, yang dinamai oleh Dr. Ling, dapat menentukan seberapa konsisten seorang anak merespon suara pada frekuensi atau nada rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini juga dapat menunjukkan seberapa jauh seorang anak mendengar suara ucapan. Saat orang tua melakukan pemeriksaan 6 bunyi-ling setiap hari, mereka dapat segera mengetahui perbedaan respon yang mungkin disebabkan oleh perubahan tingkat pendengaran anak atau cara kerja perangkat pendengarannya. Jika keluarga mencurigai ada masalah, membuat catatan singkat dapat membantu orang tua melaporkan perubahan perangkat atau kemampuan mendengarkan anak pada audiolog. Berhati-hatilah untuk tidak mengikuti irama saat mengucapkan suara-suara ini. Satu suara diucapkan, dan setelah 1 atau 2 detik suara lain diucapkan. Dan kemudian waktu yang berbeda tetapi sangat singkat, suara lain diucapkan. Hal ini untuk menghindari terbentuknya pola atau ritme di mana anak secara otomatis merespon meskipun suara tidak terdengar. Pada awalnya, orang dewasa dapat memberi contoh kepada seorang anak bagaimana merespon suara. Respon yang diharapkan akan tergantung pada tingkat perkembangan anak, akses ke suara, dan usia mendengarkan, yaitu berapa lama ia telah memperoleh manfaat dari implan koklea atau alat bantu dengar. Melakukan tes ini dengan cepat dan memberikan dorongan untuk mendengarkan terlepas dari akurasi akan membantu anak menikmati tugas ini dan mengantisipasi pujian setelah dia mencobanya. Seorang pendengar muda dapat diajari untuk merespon suara dengan memutar tubuh atau kepalanya dan kemudian dengan menunjuk ke telinganya. Ketika seorang anak tumbuh lebih besar, dia mungkin merespon suara dengan menjatuhkan balok atau benda lain ke dalam ember atau dengan mengangkat tangannya. Anak-anak yang mulai bersuara mungkin meniru beberapa bunyi 6 ling. Orang tua dapat memilih rutinitas harian dan bermain di mana suara-suara ini cocok secara alami untuk melatih anak mendengar dan menggunakannya. Orang dewasa dapat mengucapkan suara tertentu seperti saat menerbangkan pesawat mainan, atau saat mengaduk dengan sendok. Dengan berhenti sejenak dan menunggu setelah bunyi tersebut, orang dewasa memberi anak kesempatan untuk meniru apa yang telah didengarnya. Pada waktunya, anak mungkin mengatakan suara-suara ini secara spontan. Seorang anak yang merupakan pendengar berpengalaman mungkin mengulangi bunyi 6 ling seperti yang dikatakan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengar suara, tetapi dia membedakan perbedaan di antara bunyi 6 ling tersebut. Ketika seorang anak memiliki 2 alat pendengar, bunyi ling dapat dilakukan untuk mereka secara terpisah dan bersama-sama, tergantung pada toleransi anak untuk lamanya pemeriksaan. Saat membantu seorang anak belajar merespon, orang dewasa mungkin mengatakan bunyi 6 ling terdengar dari jarak 3 atau 4 kaki. Setelah respon konsisten selama setidaknya 1 minggu, suara dapat diperiksa pada jarak 3 kaki dan kemudian jarak ditambah 3 atau 4 kaki lagi. Di setiap jarak, orang dewasa terus berbicara dengan volume percakapan normal. Seiring waktu, orang tua akan mengetahui jarak yang biasanya dapat dijangkau oleh seorang anak dan dapat mulai sedikit lebih jauh untuk pemeriksaan pertama dan berikutnya untuk menjadikannya pengalaman yang cepat dan sukses bagi anak. Untuk pendengar tingkat lanjut, bunyi 6 ling dapat diperiksa pada jarak hingga 40 kaki. Bunyi 6 ling membantu memeriksa suara ucapan pada frekuensi atau nada yang berbeda. Bunyi berfrekuensi rendah adalah bunyi berfrekuensi menengah adalah A, dan bunyi berfrekuensi tinggi adalah S. Suara ucapan juga bervariasi menurut penutur, bahasa, dan dialek. Seorang anak yang mendengar bunyi 6 ling memiliki akses ke suara bahasa lisan, tergantung pada tingkat pendengaran dan perangkat pendengarannya. Seorang anak mungkin merespon beberapa dari suara-suara tersebut atau bahkan tidak sama sekali. Tingkat pendengaran ditunjukkan pada audiogram untuk setiap suara dari jarak 6 kaki ketika diucapkan oleh suara laki-laki. Bergerak lebih dekat dapat membuat tugas mendengarkan menjadi lebih mudah. Saat jarak dikurangi setengahnya,
suara meningkat atau dibuat lebih keras sebesar 6 desibel. Suara O pada audiogram pada 45 desibel akan menjadi 51 desibel dari jarak 3 kaki dan karenanya lebih mudah didengar. Ketika orang tua dan petugas memeriksa pendengaran anak menggunakan 6 bunyi link dan melihat di mana suara-suara ini berada di audiogram, itu dapat membantu mereka memahami tingkat pendengaran anak. Dengan menggunakan bunyi 6 link dan informasi audiogram, keluarga akan mengetahui bunyi ucapan apa yang mendorong anak mereka untuk mendengarkan dan menggunakannya untuk membangun keterampilan bahasa lisan. Orang tua dapat berbagi pengamatan mereka dengan penyedia layanan untuk membantu menentukan dukungan yang tepat untuk anak mereka. Guru dapat menerapkan informasi ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mempromosikan keterampilan mendengarkan anak. Terapis bicara bahasa dapat melihat bagaimana keterampilan pendengarannya berkembang. Audiolog dapat menyertakan hasil ini saat meninjau perangkat pendengar apa yang paling membantu. Setiap orang dapat menggunakan bunyi 6 link sebagai pemeriksaan sederhana untuk memastikan seorang anak dengan alat bantu dengar atau implan koklea dapat memulai harinya dengan siap mendengarkan. Dengan hasil bunyi 6 link tersebut, orang tua dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Bunyi ucapan apa yang direspon atau dideteksi oleh anak saya? 2. Bunyi ucapan apa yang dapat diulang atau dibedakan oleh anak saya? 3. Pada jarak berapa dia mendeteksi dan atau membedakan suara ucapan. Berikut cara bagaimana orang dewasa dapat melakukan tes cepat ini. 1. Orang dewasa berada pada level yang sama dengan anak, yaitu memposisikan diri sejajar dengan anak. 2. Meletakkan salah satu telapak tangan secara horizontal sekitar 4 inci dari mulut pembicara, sehingga anak tidak dapat melihat ketika orang dewasa berbicara atau menyuarakan bunyi 6 link. 3. Mengucapkan bunyi 6 link dengan nada suara normal di setiap jarak. Berikut contoh cara menyuarakan bunyi 6 link yang bisa Anda praktekkan di rumah. A, U, I,